Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya. Mugi-mugi sing jawab salam angsal yatra 7 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pada malam yang penuh berbahagia ini, tentunya kita itu sekarang sangat miris melihat zaman yang sudah seperti ini. Kenapa? Karena kita sekarang hidup di zaman yang mana tontonan itu menjadi tuntunan dan tuntunan itu menjadi tontonan. Jadi yang tontonan yang sering kita lihat itu menjadi tuntunan, sedangkan yang tuntunan sering menjadi tontonan. Oleh karena itu kita tetap harus menjaga keistiqomahan kita, khususnya rutinan setiap malam Selasa ini di Majelis Asyarifah. Seperti yang kita bahas kemarin, minggu kemarin, yaitu kisah Sa'labah yang mana tidak sukses karena beliau diuji ketika sudah kaya, maka sudah tidak mau lagi beribadah. Ketika miskin beliau menjadi hamba Allah, ketika sudah kaya menjadi hambanya uang. Begitu juga dengan kita, barangkali mungkin sekarang kita itu dalam keadaan sehat, barangkali dalam keadaan kaya, sudah tidak mau lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu ujian demi ujian itu sudah pasti. Kalau panjenengan tahu kemarin video yang sempat viral, di mana itu di Suramadu, banyak sekali orang Madura yang protes karena diswab. Kenapa? Karena memang tahun ini tahun yang penuh pandemi, tahun corona, yang mana virusnya itu sampai sekarang dan ada variannya kayak rasa-rasa. Jadi kalau rasa itu ternyata tidak hanya jus, tidak hanya minuman. Ya, ternyata corona juga ada virusnya juga, variannya juga. Oke? Kalau jus itu kan ada, minuman itu kan ada varian rasa coklat, rasa vanila, blueberry dan lain sebagainya. Corona juga ada seperti itu ternyata. Nah, dan salah satunya yang ada varian coronanya itu juga ada di Jember. Ada 3 kabupaten kemarin yang masuk varian corona. Salah satunya yaitu Jember. Jember, Madura, sama mana lagi satunya gitu. Jadi kita harus tetap waspada, dan ini memang karena tahun ujian. Allah memang sudah menegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal was thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti, di situ pakai lam taukid, dan pasti kami akan menguji bisyai'in dengan sebagian kecil, ya, dengan sebagian kecil diuji padanya. Minal khawf wal ju', dari rasa kekhawatiran, ketakutan, kelaparan dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil. Oleh karena itu, karena kita sedang diuji, biasanya kalau diuji itu kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, biasanya kalau sudah tidak diuji, keadaan kita sudah enak, keadaan sudah sehat, kemudian uang berkecukupan, kaya raya. Yang misalnya ini ada Cak Sodik sama Cak Dus ini, wis bojone ayu, mari ngono mau punya anak juga nih, mau punya anak ya. Kemudian uangnya juga lancar, tadi sempat kerja, gajinya jutaan misalnya lah. Hal yang seperti ini jangan sampai lupa. Kenapa? Karena kadang kita itu diuji itu kita dekat, merasa butuh kepada Allah, tetapi ketika sudah diberi kemudahan, kelancaran, akhirnya kita lupa. Na'udzubillah. Oleh karena itu ada suatu kisah yang sangat menarik sekali, yaitu salah satu para rasul, para anbiya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Beliau itu adalah salah satu nabi yang kaya raya, karena memang sebagian rasul dan juga sebagian para nabi itu memang dari lahirnya sudah menjadi orang kaya. Salah satunya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau itu kaya raya, binatang ternaknya banyak, ladang sawahnya juga banyak sekali, rumahnya mewah. Akhirnya iblis itu tidak terima, datang kepada Allah. Ya Allah, ya pantas saja Ayub itu beribadah tekun seperti itu. Ya karena memang orangnya kaya, sawahnya banyak, kaya raya, istrinya cantik misalnya, dan lain sebagainya.
Akhirnya iblis tidak terima. Coba itu kalau misalnya itu jadi miskin, belum tentu Nabi Ayub itu tetap seperti itu. Lalu Allah berfirman, kalau Ayub itu adalah hambaku, orang apa Ayub itu tidak akan berpaling dariku dan tetap akan istiqomah menjalankan ibadah tekun seperti biasanya meskipun dalam kemiskinan. Oh, kalau seperti itu katanya iblis, boleh saya uji. Silahkan kalau tidak percaya. Akhirnya iblis turun ke ke bumi, menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Semua binatang ternaknya dihanguskan, ladang-ladangnya itu dihabiskan semuanya, kekayaannya juga habis, menjadi 0 rupiah, menjadi orang yang sangat miskin sekali. Yang awalnya kaya menjadi miskin. Wah, ini kalau orang biasa jelas stres. Kok itu kemarin yang gagal jadi bupati, gagal jadi DPR, gagal jadi kepala desa, banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Apalagi misalnya kalau hartanya ditaksir sekarang sudah mencapai 1 triliun, misalnya pas hilang seketika, kira-kira stres apa enggak nih? Wong kadang kita kehilangan 100.000, 50.000, masya Allah ya. Astagfirullahaladzim, hilangnya itu ketune sampai saiki. Ya apalagi sampai kehilangan banyak semuanya seperti itu. Oleh karena itu iblis itu akhirnya berkata ke Nabi Ayub alaihissalam, wahai Ayub, kamu kan sudah kehilangan semuanya. Wis ladange entek, mari ngono sawai entek, binatang ternak entek, omahnya juga habis, kekayaannya juga habis, ludes semuanya. Apakah kamu masih mau menyembah Tuhanmu? Tuhan model apa yang seperti itu, yang mau membiarkan hambanya kemiskinan seperti ini? Akhirnya Nabi Ayub itu hanya tersenyum jawabannya, hanya tersenyum. Lalu beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah atas apa yang telah diberikan kepadaku dan yang sudah diambil dariku. Nabi Ayub meskipun dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, bahkan juga punya penyakit yang sangat dibenci, dianggap wabah, sangat menjadi penyakit kutukan, beliau tetap tekun ibadahnya kepada Allah. Akhirnya apa? Iblis akhirnya kalang kabut. Karena iblis itu memang tidak suka kalau ada orang-orang yang tekun ibadahnya. Iblis itu tidak suka kalau ada acara seperti ini, ya. Jadi kalau acara majelis kayak seperti ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, itu tidak suka iblis. Makanya kalau ada orang gak suka yang seperti ini disebut dengan iblis. Na'udzubillah. Makanya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang tidak suka ke majelis-majelis seperti ini. Ini menunjukkan apa kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Beliau termasuk orang yang istiqomah, meskipun dalam keadaan kaya beliau tetap tekun, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dalam keadaan miskin. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Baik kita itu sekarang itu dalam keadaan enak maupun tidak enak, monggo kita tetap istiqomah menghadiri acara rutinan seperti ini. Kita berpikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah, beristighosah, meminta tolong kepada Allah dan meminta ampun agar kita terus mendapatkan hidayah dan taufiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Inilah beberapa kisah yang memang harus kita ikuti. Kenapa? Karena dalam perjalanan seseorang itu tidak ada yang tahu, karena mungkin istiqomah seperti ini kita diberi kemudahan, kelancaran, kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu monggo kita bersama-sama ya apa sekiranya di Majelis Asyarifah ini, kita menjadi keluarga besar Majelis Asyarifah ini, kita ingin menjadi orang-orang yang selamat. Karena apalagi sekarang misalnya ini kan sudah masuk tanggal tua. Kalau sudah tanggal tua ini kan serba mahal semuanya sekarang. Bensin mahal, rokok mahal, topas juga mahal. Topas saja mahal, tolden mahal. Sudah. Apalagi surya. Jadi sudah tanggal tua, Ustaz, saya juga mau berangkat. Gak ada bensin, gak ada rokok, gak ada apa, semuanya ada. Insya Allah kalau kita ada niatan untuk hadir di majelis seperti ini, nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Karena yang kita baca seringnya itu apa? Seperti ya Goni, ya Muni, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Muni, ya Goni, wahidat yang memberi, wahidat yang maha kaya, ya Muni yang maha mengayakan, ya Fatah yang maha pembuka,
Ya Razak, ya yang maha pemberi rizki. Siapa tahu dengan kita itu berzikir, bertasbih, bertahmid ini, dengan kita bersama-sama hadir di rutinan malam Selasa ini, insya Allah kita diberi kemudahan dan kelancaran. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ini mungkin menjadi salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi amal itu kan tidak harus banyak, enggak. Jadi kalau tingkatan kita ini yang masih awam, yang penting kita istiqomah, ya. Meskipun itu sedikit, karena ini yang lebih baik. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa iqallah. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu adalah amal yang sedikit tapi istiqomah. Daripada banyak, Ustadz saya mau langsung misalnya baca la ilaha illallah, mau baca Fatihah misalnya langsung 100.000, 1 juta kali. Tapi setelah itu tidak mau baca lagi. Wah, ini yang bahaya. Lebih baik kita duduk berzikir. Sekarang misalnya di majelis taklim juga setiap malam Selasa meskipun 1 minggu sekali, ini lebih bagus. Lebih ahabbul a'mal, termasuk amal yang paling dicintai. Kenapa? Karena adwamuha. Karena ini kita terus menerus dan istiqomah. Oleh karena itu istiqomah inilah yang paling berat. Nah, iblis ini dan yang paling gak suka kalau ada orang yang istiqomah. Pasti godaannya banyak sekali. Banyak sekali. Orang mau istiqomah itu banyak sekali godaannya. Oleh karena itu kita harus maksa kadang. Ini alhamdulillah pada malam hari ini ada yang sebagian izin, ada yang sebagian sakit, ada yang sebagian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa hadir dan rawuh di Majelis Asyarifah, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi selalu mendoakan panjenengan semuanya, mudah-mudahan kula dan panjenengan semuanya ini termasuk orang yang selamat, diberi kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh karena itu nanti kalau panjenengan masuk surga duluan, ya kok aja nggih. Misalnya Cak Dus yang masuk surga duluan, ya nanti ajak teman-temannya. Nah, misalnya Cak Sodik yang masuk surga duluan, ya diajak kita ini. Karena tidak ada yang tahu nanti yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa, tidak ada yang tahu. Bukan pas yang nanti karena saya mimpin sekarang, misalnya nanti yang masuk surga duluan, belum tentu. Bisa saja saya yang lebih banyak dosanya daripada panjenengan. Kenapa? Karena kalau urusan dosa atau tidak, kita beribadah atau tidak, itu kan urusan hati. Ini urusan pribadi masing-masing. Tidak ada yang tahu. Urusan kita sendiri dengan Allah. Yang paling tahu sendiri ya kita sendiri. Oleh karena itu minimal yang kita kerjakan, yang penting itu tidak bermaksiat, itu aja. Kemudian kita punya amalan istiqomah, meskipun 1 minggu 1 kali. Dan juga kita itu terus memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, khususnya di tahun ini, tahun penuh pandemi ini. Dan semoga nanti corona ini segera diangkat. Karena apa? Kasihan anak-anak sekolah sekarang tiap hari daring, gak jelas arahnya kemana. Sudah 1,5 tahun lebih. Ya ini rencana semester depan juga mau daring lagi. Ini gak tahu coronanya sampai kapan. Padahal kita setiap hari acara seperti ini gak ada yang tahu ini ada corona atau enggak ini. Ya mudah-mudahan saja kita diberi kesehatan terus, sehingga kita tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Mugi-mugi sukses sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.